kayaknya agak membuat deg-degan tadi permainannya ya. Kalau memang sesuatu itu bentuknya ada hukuman memang mendatangkan deg-degan ya. Tapi coba kalau tidak ada hukumannya sepele. Iya. Ya. Di samping deg-degan, tapi begitu lolos ada sukacita. Begitu tidak terkena kesalahan, ada kegirangan, ada tawa. Tapi yang kena pucat. Walaupun masih seperti ini pucat. Saya lihat tadi ya, bahkan ada bela diri. Salah tadi itu bukan 2, 3 itu. Ini dah kayak Adam ya. Langsung pembelaan diri untuk mencegah dari hukuman. Tapi ya, syukurlah MC-nya konsisten. Sempat tadi dia yang baling, iya ya, apa 2 apa 3 tadi ya. Aku juga nggak tahu. Yang mana tadi itu ya? Ini lebih gawat. Iya. Baiklah, kita sesi ini temanya apa ya? Wah, ini temanya keren ya. Kebiasaan yang sehat seorang murid. Berarti kalau ada kebiasaan yang sehat, ada yang tidak sehat. Iya. Kalau tanaman, tahu nggak kita? Artinya ukuran-ukuran yang bisa dilihat tanaman ini sehat atau tidak. Gimana? Tahu nggak? Siapa yang mau kasih contoh? Ayo. Oh, kerdil bonsai kali Kak. Oh bukan. Dia nggak bonsai tapi kerdil terus ya. Artinya apa? Tahun lalu segitu. 2 tahun lalu pun begitu. 3 tahun lagi mati. Wah, ini lebih gawat gitu ya. Kerdil terus dan gak ada pertumbuhan. Apa lagi? Oh ya, itu juga gak sehat ya. Kalau tanaman itu memang tanaman yang harusnya menghasilkan buah. Tapi gak ada buahnya. Nah, walaupun subur daunnya, ini tetap gimana? Tak sehat. Ya, mungkin terlalu banyak zat daun untuk zat buah tidak ada di tanah itu. Ataupun petaninya terlalu banyak kasih zat daun, tapi tekor dia memberi dalam zat buah. Iya, nggak sehat. Ya, ada tanaman jambu di depan gereja itu. 2 tanaman jambu pas di samping pagar itu sudah menunjukkan bahwa dia tidak sehat. Waktu itu dengan daun yang bergelembung-gelembung. Nah, dengan daun yang bergelembung-gelembung itu, ketika cuaca kemarau, ini cepat menjadi kuning. Nah, kami bukan pengusaha yang baik. Kami biarkan dengan kondisi seperti itu. Tidak kami rawat. Akhirnya apa? Tanaman yang bergelembung daunnya tadi, muncul lagi penyakit yang baru. Ada tanaman ini digerek sama binatang. Saya nggak tahu bentuknya seperti apa. Saya sebenarnya udah lihat dari satu pohon. Ini kenapa terus bermunculannya seperti serbuk-serbuk dari dalam pohon ini begitu, lalu mengeluarkan cairan dia begitu kan. Terus makin lama saya melihat yang sebelah sini menghasilkan buah udah mulai kecil-kecil. Waktu itu sebenarnya udah gini, maunya tangan ini, tapi nggak begitu saya tanggapi. Kemudian bukan hanya satu lubang, muncul lubang baru. Ternyata bukan hanya itu, tanaman sebelah juga udah kena. Muncul lubang baru dan sudah banyak lubang-lubangnya. Nah itu kemungkinan entah kalau petani artinya yang jurusan pertanian mengerti ya, mengatasinya, kemungkinan itu tak teratasi lagi. Kenapa? Karena udah cabang-cabangnya itu pun digerogoti dan satu saat itu akan tumbang. Jikalau datang angin yang cukup kencang. Tapi kalau tanaman yang di TK, jenis tanamannya sama, tetapi dia tidak begitu banyak gelembung itu pada daunnya. Dan dia terhindar dari binatang penggerek ini tadi. Dan gimana? Kalau dia berbuah, ini gede-gede, maka tanaman ini rebutan orang manjatnya. Waktu pas 3 ini berbuah, pilihan selalu ke TK. Kenapa? Ngelihatnya aja dari bawah udah sor, wih gede kali gitu. Tapi yang 2 ini kemarin begitu banyak buahnya, nggak tertarik orang untuk memanjatnya. Kenapa? Kecil.
Iya, dan ini daunnya udah makin berkurang ibaratnya. Kalau kemarin itu daunnya ini sudah kanker dalam ini. Jangan-jangan udah stadium 4 itu. Dan nggak tertolong lagi. Ya, satu sisi sedih juga gitu, Tuhan. Ini meliharanya berapa tahun, tapi akhirnya akan mati mengenaskan seperti ini. Seperti itu ya. Tapi mau apa lagi? Ya tinggal tunggu tumbang, akan diganti dengan tanaman yang baru. Nah, ini kita akan belajar. Kalau tadi tanaman, kita bisa lihat ada ukuran-ukuran yang bisa nampak lewat mata, ini sehat atau tidak. Ya, tapi apakah secara rohani nggak bisa dilihat? Tentu pribadi orang itu sendiri harusnya bisa lihat. Dan orang di dekatnya juga akan lihat. Dikatakan itu sehat enggaknya, itu nampak seperti tanaman tadi. Ada pertumbuhan dan juga nampak nanti dari buahnya. Ya, secara rohani juga seperti itu. Ya, kami tadi, ya kita lah mungkin ya, pemilik jambu yang ada di gereja itu kayak aduh sayang kali ya, seperti itu. Tentu ada rasa sedih gitu. Tetapi pernah enggak kita artinya memikirkan kalau secara rohani ini aku ini sebenarnya enggak sehat ataupun gimana aku ini gitu. Lalu bagaimana tanggapan akan hal itu? Bagaimana respon kita memandang terhadap situasi itu? Ya, apa yang menjadi ukuran dikatakan kerohanian itu sehat atau tidak? Ya, mari kita melihat. Yang pertama itu bisa terlihat dari kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan yang ditunjukkan seperti apa? Itu yang pertama di dalam doa. Nah, mari kita membaca dari kitab Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35. Ya, saya bacakan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini siapa ini yang diceritakan? Yesus. Biasanya kalau kita berdoa untuk apa ya? Yang di sini berdoakah? Berdoa waktu kapan dan berdoa untuk apa? Ya Kak, berdoa yang pasti 3 kali sehari. Waktu kapan? Makan. Itu pun kayak mana? 1 detik. Terima kasih Tuhan. Amin. Iya. Ada gitu. Baru tutup mata udah melek. Loh, ini bilang apa ini? Harap Tuhan maklum. Gitu. Kayak mana? Tentunya bukan hal seperti itu ya. Nah, di sini tadi kita melihat ini Yesus loh. Kurang apa sih Yesus? Dia pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Apa yang ada pada Bapa ada pada dia. Dari segi kuasa, dari segi hikmat, dari segi kemuliaan, dari segi kesucian. Apa yang tidak dimiliki oleh Yesus coba? Tapi mengapa Yesus yang sudah, artinya bukan sudah ya, mengapa Yesus yang adalah Allah, tapi mengapa dia berdoa kepada Bapa? Saya dulu pernah gini, kan ada ayat berkata begini, Bapamu tahu sebelum kamu memberitahunya. Dalam hatiku gini, kalau Bapa sudah tahu sebelum ku beritahu, ngapain aku kasih tahu lagi? Aku nggak tahu kalau kalian pernah punya pikiran begitu. Saya dulu suka kali otak saya ini lari-lari. Bukan dia keluar dari kepala ini ya, tapi suka kali bentuknya terhadap kayak apa? Kayak melawan gitu. Jadi waktu itu kan ada firman Tuhan itu. Bapamu tahu apa yang kau perlu sebelum kamu doakan. Lalu gitu ngapain berdoa? Tapi itulah Tuhan ini baiknya. Aku kalau orang yang kayak gini ngelawan-ngelawan, biasanya udah ku belakangkan itu. Tuhan enggak. Malah itu pertanyaanku di pagi hari, sore harinya kami jam doa, langsung dijawab. Wah, itu tentang apa?
Waktu itu topiknya tentang seorang hakim yang gak mau dengar pengaduan seorang janda. Nah, ketika itu kan janda ini terus menerus meminta, datang kepada hakim, belalah aku. Sampai akhirnya hakim ini yang gak takut Tuhan bilang begini, ini walaupun aku gak takut Tuhan, kalau aku nanti cuekin ini janda, bahaya nanti aku ini, jangan-jangan nanti dia nyerang aku. Udah deh, kuloloskan aja lah apa yang dia mau, supaya artinya aku tidak akan diserang. Jadi waktu itu Tuhan bilang, kalau hakim itu pun berbuat seperti itu, apalagi Bapamu yang di surga. Bukan akhirnya maksudnya gini, kalau kita juga gak dijawab oleh Tuhan, nanti kita serang dia. Bukan begitu. Tapi maksudnya yang ditekankan di situ hal apa? Yaitu kesungguh-sungguhan yang tidak putus-putusnya sampai doa itu dijawab. Di situ yang Tuhan mau soroti ketekunan. Maka kesehatan kerohanian itu bisa diukur pertama lewat doanya. Iya, bagaimana dia berdoa? Seperti Yesus berdoa. Kalau kita baca nanti di dalam Markus 6 ayat 46. Itu Yesus berdoa ketika dia sudah memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan waktu itu kan orang mau maksa Yesus jadi raja. Akhirnya Yesus bilang sama murid-murid, pergi kalian menyeberang. Orang banyak itu dia suruh pulang. Tapi dia naik ke atas gunung dan semalam-malaman dia berdoa. Di sini kita melihat apa Tuhan butuh sesuatu. Yesus butuh sesuatu dari Bapa. Doa itu bukan karena ada kebutuhan, maksudnya karena butuh saja, bukan. Tapi doa itu menunjukkan keintiman seseorang itu dengan Tuhan. Nanti kamu bisa lihat, seseorang itu kalau dia dekat pasti banyak ngobrolnya. Kalau enggak dekat, begitu 5 menit habis topik. Bisa sama-sama ngomong. Kakak dulu. Adik dulu. Kenapa? Karena nggak ada keintiman, nggak ada relasi yang bagus di sini. Tapi coba kalau dekat, apa aja dibicarakan, tanya topiknya nggak jelas. Karena apa? Nanti topiknya berawal dari bajumu tadi cantik deh. Iya kak, aku beli segini-gini. Iya kemarin kau kulihat di sini loh. Apa ngantri di BNI itu? Kok bisa kau di situ? Kan kau apa di kampung? Iya begini-begini. Lompat ke Jakarta lagi, lompat kemana-mana. Tapi nggak terasa 2 jam berlalu. Kenapa? Nggak habis topik. Mengapa? Dekat. Bukan karena butuh, enggak. Bukan karena perlu sesuatu, enggak. Tapi karena memang dekat. Sehingga bisa mengungkapkan semua hati. Tahu enggak? Sehingga berani juga terbuka. Tentang yang terdalam dalam diri yang mungkin orang enggak tahu. Tahu enggak? Aku jatuh cinta loh sama yang itu. Masa? Kumis kayak gitu tebalnya kamu jatuh cinta? Iya. Kok bisa? Aku jijik yang berkumis. Sebegitunya sampai dijelasin. Artinya mau cerita seperti itu. Nah, makanya kesehatan kerohanian itu bisa diukur dari doa kita. Nah, awal kita bertobat. Ya mungkin enggak begitu bisa kita lama kali berdoa. Mungkin untuk membutuhkan 20 menit itu pun mungkin agak lama kita rasa. Artinya mungkin awal kita bertobat entah berdoa itu tak 10 menit. Mungkin berdoa itu pun sebatas kebutuhan. Iya. Masa kalau dibilang ya kan jatuh cinta pertama. Kan kalau bertobat itu jatuh cinta pertama tuh sama Tuhan. Ya kan? Kamu datang sama Tuhan karena kamu cinta atau karena ketakutan yang kayak tadi? Datang sama Tuhan, daripada aku akan dihukum di neraka, lebih baiklah aku datang dalam pertobatan. Ini kayak mana nih? Murni gak ini? Karena gak melihat, Tuhan ternyata engkau cinta sama aku. Orang kayak model aku ternyata engkau mati. Orang kayak aku engkau perhitungkan. Orang seperti aku engkau lihat. Orang seperti aku engkau mau berkorban. Tuhan, aku siapa? Nah itu tadi ya, kesadaran akan kemiskinan tadi.
Ketika diperhatikan, dia udah sadar miskin. Tapi begitu dia menyadari, dia miskin tapi dia diperhatikan, dia miskin tapi dipedulikan, disitulah ada hati yang terbuka kepada Tuhan. Maka coba periksa. Kamu dulu datang kepada Tuhan karena kamu melihat kasih-Nya di Kalvari itu untuk dosamu, atau kamu takut masuk neraka? Nah, ini dua hal yang berbeda. Iya, sangat nanti efeknya ini ke depan ini beda. Kalau karena kamu melihat kasih Tuhan yang mati menebus kamu dari dosa, nah ini namanya jatuh cinta pertama kepada Tuhan. Ih Kak, aku waktu itu bukan karena jatuh cinta Kak, tapi karena takut. Enggak apa-apa juga. Bisa kamu jujur sama Tuhan. Tuhan, aku waktu itu datang kepadamu sebenarnya karena takut. Belumnya kulihat cintamu yang besar yang kau nyatakan di Kalvari itu. Belumnya benar-benar kulihat seperti tadi ya. Aku memang benar-benar menyadari ngeri kali aku. Berduka kali aku sama dosaku ini. Belum Tuhan, kasihani aku. Gak apa-apa. Kamu bisa datang dengan hati seperti itu juga kepada Tuhan. Dengan hati yang benar-benar jujur kepada Tuhan. Nah, maka begitu awal cinta kita datang kepada Tuhan, kan udah mulai ya. Kalau kemarin kan kayak Adam. Begitu firman Tuhan datang bersembunyi. Makanya begitu kakak rohaninya ngomong, mau apa lagi nih? Aku lagi ditembak-tembak ini, kan? Ini kayak Adam bersembunyi. Enggak sor dia, ya terpaksalah mama bapak di situ gereja, bibi di situ gereja, apalagi? Ya karena orang-orang tertentu di situ gereja mau ngelak kemana? Kalau enggak datang ke gereja, besok-besok dicat. Dan di rumah pun, engkai maka kamdala gereja. Kenapa enggak gereja? Udah daripada tekanan dua yang dapat ke gereja. Tapi begitu dengar firman Tuhan, langsung melarikan diri. Bukan orangnya lari, hati ini yang ditutup. Adam kan gitu kan, sembunyi kan. Tapi begitu dia, artinya seseorang yang sudah jatuh cinta pertama, yaitu dalam pertobatan, mulai dia tidak menutup diri terhadap Tuhan. Mulai mau. Iya Tuhan, akan mulai ada hati yang mau diterangi. Akan ada mulai hati untuk dikoreksi. Nah di sini nanti, itu tadi ya, lahir doa, kerinduan untuk mau berdoa. Walaupun tadi diawali karena kebutuhan. Tuhan ini lagi Tuhan, ada masalah. Ini ku lagi Tuhan, ini lagi Tuhan. Dan biasanya kalau awal-awal orang datang kepada Tuhan, banyak kali dijawab doanya. Banyak. Sepele nanti, pulpen pun Tuhan dengar. Tuhan, pulpenku gak nampak di mana ya? Bisa nampak. Aku pikirku kan ya ampun. Pulpen pun Tuhan mau urusi gitu. Kalau dulu pikiranku kan yang gede-gede aja lah lapor sama Tuhan gitu kan. Masa sekecil itu, sekecil-kecilnya Tuhan mau urusi. Makanya kan di dalam kitab Wahyu 3 ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu bagiku, aku akan masuk. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia bersama-sama dengan aku. Urusan makan pun sama coba. Ini kan hal yang simpel. Tapi begitulah Tuhan mau menunjukkan hal sekecil apapun dalam hidupmu, aku sudah ada di situ. Nah, kalau itu awal pertobatan, oke, doanya 15 menit gitu ya kan. Mungkin malam ataupun di pagi hari. Masa setengah tahun juga 15 menit? Lalu 1 tahun juga 15 menit? Ya, di sini siapa yang udah 1 tahun bertobat? Ayo coba angkat tangan dulu, nggak apa-apa ya. Aku kapan ya? Kapan ya? Yang kayak gini bingung kita, dia sendiri nggak tahu kapan lahirnya. Aku kapan ya? Ayo coba, sini yang udah setahun bertobat siapa? Nggak ada ya berarti ya? Nggak ada. Yang 2 tahun bertobat? 2 tahun pun nggak ada. Kak, aku nggak tahu di mana. 1 tahun tidak, 2 tahun enggak. Tengah-tengah Kak.
Ya masuklah di 2 tahun, aduh. Masa pula 1 tahun 2 bulan, 1 tahun 3, ya habis waktu kita. Yang 2 tahun, yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, nggak ada yang bertobat di sini. Oh ada, 5 tahun, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Yang depan 25, 26. Yang lain kalian kemana ini? Apa kita ini salah ini pemuritan ini? Oh ada yang belum setahun. Karena yang belum setahun gak ngangkat tangan kan. Terus yang lain juga yang udah manula juga kulihat gak angkat tangan. Mungkin apa ya, Kak ulang tahunku aja aku gak tahu, apalagi ulang tahun kerohanian gitu ya. Nah di sini tentu pertama menunjukkan kesehatan secara rohani itu bisa diukur dari doa. Yesus tadi bukan kekurangan apa-apa. Tapi dia berdoa karena memang inilah relasinya dengan Bapa. Iya. Inilah menunjukkan hubungannya dengan Bapa. Iya. Yesus sakit apa ya secara rohani? Enggak ada. Tetapi inilah dia sempurna secara rohani. Tapi bagaimana relasi tadi? Jadi kesehatan secara rohani itu kesehatan dalam berelasi kepada Tuhan lewat doa tadi. Jadi kalau udah 5 tahun pun bertobat, doanya pun 15 menit terus. 10 tahun bertobat, 15 menit. Ini apa ini? Kayak tanaman tadi ya Kak Miri ya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kerdil terus. Nah ini kayak mana? Sakit. Nah kalau dibiarkan sakit yang kayak gini, kayak tanaman yang di gereja itu, berawal dari daun-daun yang bergelembungan dibiarkan, akhirnya pohon yang digerogoti, nanti akar yang dimakani. Tak ada lagi yang tersisa. Terakhirnya apa? Sudah porak-poranda. Jangankan angin kencang, sepoi-sepoi pun sudah tumbang. Makanya bukan karena besarnya nanti godaan dosa. Sedikit saja pun sudah ikut. Iya. Itu ya yang pertama, ukurannya doa. Iya. Karena itu menunjukkan bukan karena kita butuh saja maka kita berdoa kepada Tuhan, tapi bentuk kebergantungan kita. Yang kedua, mari kita melihat dari kebiasaan membaca firman Tuhan. Itu kita tadi udah ada di dalam saat teduh ya. Siapa yang bisa hafal? Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Siapa yang hafal? Ini tentunya Kak Natalin hafal ini. Ya kan Kak Lin? Coba kita baca sama-sama dua-dua ya. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ini bukan maksudnya beroleh keselamatan untuk diselamatkan mendapat hidup kekal, bukan. Keselamatan untuk hari-hari dalam segala pencobaan. Bukan keselamatan soal jiwa lagi di sini, enggak. Dikatakan tadi apa? Hendaklah kamu sama seperti bayi yang baru lahir. Bayi baru lahir di sini yang dituntut dalam selera akan firman Tuhan harus seperti bayi baru lahir. Bukan dalam kerohanian, hari ini pun bayi, besok pun bayi, 2 tahun lagi pun bayi, popoknya pun dibagusi, celana dalamnya pun dibeneri. Nah, ini kan bayi. Bukan bayi secara rohani, tapi bayi dalam hal kehausan akan firman Tuhan. Beda ya?
kerinduan akan firman Tuhan itu terus maunya kayak bayi. Kayak mana? Bayi itu kalau nggak dikasih minum, nangis sejadi-jadinya. 2 jam sekali kalau nggak dikasih minum, dia nangis. Dan dia cukup dengan ASI saja. Kalau bayi yang sampai 6 bulan, nggak perlu tambahan, cukup ASI. Maka ini menjadi asupan yang terutama dan yang utama firman Tuhan. Walaupun nanti seiring gitu butuh bacaan-bacaan rohani, boleh. Ini sebagai penunjang, pendukung. Tetapi yang utama itu firman Tuhan. Maka kalau sehat secara rohani, tentunya awal jatuh cinta kepada Tuhan dalam pertobatan, sudah ada kerinduan dalam membaca firman Tuhan. Nah, tandanya nanti sehat dalam pertumbuhan, kerinduan ini terus konsisten. Kerinduannya bukan keharusan. Nah, ada orang kalau nggak sehat lagi secara rohani, bisa. Kayak mana? Baca firman Tuhan itu sudah sebagai keharusan. Sudah sebagai kewajiban, bukan lagi sebagai kerinduan. Nah, ini udah beda. Iya, memang masih baca. Nah, makanya masing-masing nih kita menjadi dokter rohani kita hari ini. Untuk mengukur aku sehat atau sakit. Stadium 2, stadium 3, stadium 4, yang mana aku ini? Gitu ya. Maka kerinduan. Ya, saya secara pribadi awal kepada pertobatan sampai aku dulu nggak tahu kalau GKM ini banyak kali PA-nya. Ada PA mama-mama, ada PA pemuda, ada PA kaum bapak, begitu. Saya kira kalau semua PA semua bisa hadir. Jadi waktu itu awal-awal bertobat, saya hadir. Loh, kenapa semuanya mukanya keriput yang hadir ini? Aku masih SMA kelas 2, tentu masih kencang ya kan. Nggak keriput kayak sekarang. Loh, ini kok pada keriput? Rupanya kaum ibu. Kenapa? Karena rindu, haus. Semua PA mau kuhadiri, syukur nggak PA bapak-bapak. Ah, yang itu masih nggak nampak kali dia kontrasnya kan. Tiba-tiba nanti aku nyelonong, berkumis semua. Ah, ini bahaya kan. Karena ada kerinduan dalam membaca firman Tuhan pun seperti itu. Tapi waktu itu ada masa saya karena pekerjaan bergaul dengan teman-teman. Nah, itu awal saya bebas dalam jualan monja, bergaul dengan teman-teman. Baca firman Tuhan itu sudah sebagai kewajiban, keharusan. Dan kalau udah begitu, kalau kewajiban dan keharusan, wajar saja firman itu tidak lagi gigit. Tidak lagi hanya sebatas nyentuh sini. Karena memang bukan sini yang rindu. Ini. Maka sebatas ini semua. Maka ini ya, mari kita melihat 2 Timotius 3. Ini tentu kita juga semua sudah tahu ya. 2 Timotius 3 ayat 16. Iya. 2 Timotius 3 ayat 16. Saya akan bacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Lihat, ini 4, nggak bisa lagi dibilang 4 sehat 5 sempurna ya Bu ya. Ibu ini kan di puskesmas, nggak bisa lagi dibilang seperti itu. Tapi gizi yang seimbang. Nah, di dalam firman Tuhan tadi full gizinya. Dikatakan apa tadi di sini? Tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Maka nggak ada orang yang makin belajar firman Tuhan makin on. Nggak ada. Makanya kemarin anak remaja nggak yakin bahwa kami sama-sama menghafal. Oh, Mi sudah hafal kok firman Tuhan ini. Enggak. Kami sama-sama menghafal. Ya tapi sama-sama dapat. Padahal kan mereka lebih kencolong harusnya. Itu walaupun nggak lama tersimpan, karena full memory kan gitu ya. Cepat dia, tapi nggak lama tersimpan. Kalau orang ini begitu masuk ke dalam, nyimpannya bisa lama. Seperti itu. Jadi dikatakan tadi bermanfaat untuk mengajar. Jadi jangan kamu pikir makin
Makanya kalau kita lihat ya, itu sering kali dikatakan, kenapa orang Yahudi itu cerdas dari segi pengetahuan. Daya tangkap mereka itu, karena mereka dibiasakan untuk diajarkan firman Tuhan dalam bentuk hafalan mulai dari kecil. Nggak usah dulu jauh. Saya lihat generasi remaja hari ini begitu ya, jauh lebih cepat nangkapnya. Kalau kadang-kadang saya bandingkan dengan kalau misalkan dulu masuk ke sekolah SMA 30 gitu ya. Beda dengan remaja yang ada di gereja. Kenapa? Ini dilatih. Otak ini untuk digunakan. Untuk menghafal, dengar firman Tuhan. Apalagi kamu sendiri dengan inisiatifmu sendiri. Itu benar-benar akan tertolong. Saya yakin ibu enggak amnesia ya sampai sekarang itu karena memang dia melatih dengan firman Tuhan. Banyak seperti ibu ini udah banyak lupanya, walaupun ibu banyak lupa itu dipengaruhi dengan banyak sekali antibiotik. Kurasa kalau ibu ini dari dulu sehat, jangan-jangan roket nih otaknya. Iya, karena obat tadi yang udah segudang, mau nggak mau ini kan menghambat kecerdasan otak. Iya, jadi ini mengajar. Dan mengajar ini bukan hanya hal-hal tertentu, dalam seluruh aspek. Tuhan itu bisa mengajar. Nah, kalau seperti ini, kalau pendidik artinya pengetahuan dari sekolah itu, kita hanya akan dapat untuk hal-hal tertentu. Untuk pengetahuan di otak ini, tapi enggak memberi hikmat dalam banyak hal. Nah, apalagi tadi di sini menyatakan kesalahan. Maka makin kita mau belajar firman Tuhan, ini makin akan membongkar apa yang gak beres dalam diri kita. Maka gak usah heran, kenapa kamu makin membaca firman Tuhan, kamu makin banyak melihat kamu tak beres. Wajar. Orang yang suka di depan kaca, kayak Kak Sumi, itu kan sering depan kaca tuh. Satu uban pun pasti dia lihat tambah. Tambah lagi putihnya. Coba kalau jarang yang depan kaca, 10 pun uban tak tahu. Dan kalau dia pasti tahu dia pertumbuhan jerawatnya. Pasti dia tahu fleknya tambah atau tidak. Kenapa? Depan kaca terus. Kalau yang gak depan kaca, udah satu limper begini baru, banyak kali flekku. Dari kemarin mana? Gak sadar. Jadi gak usah kamu heran. Kalau begitu hubunganmu dengan Tuhan semakin dekat, kamu makin melihat ketidakberesanmu di dalam dirimu. Bukan ketidakberesan orang, tapi ketidakberesanmu. Maka memang begitu lampu makin bersinar, semua kotoran di lantai makin jelas terlihat. Maka begitu firman Tuhan menerangi hidupmu, kamu makin akan melihat, ini gak beres, ini gak beres. Dan ada kerinduan untuk mau dibaharui. Apalagi tadi dikatakan di sini ya, bukan hanya menyatakan kesalahan. Kalau firman Tuhan cuma nunjuk-nunjuk doang, menghakimi doang, matilah kita teman. Sesak kan? Coba kalau teman kita aja tunjukkannya 2. Kau kayak gini kemarin, naik sekali asam lambung. Yang kedua, lebih naik lagi asam lambung. Kan gitu kan? Ya kalau belum tadi lemah lembut, ya kan? Naik asam lambung. Kalau sempat Tuhan cuma nunjuk-nunjuk, bukan asam lambung kawan, bisa gini kita. Gila. Masalahnya Tuhan bukan hanya menunjuk, tapi apa di sini? Memperbaiki. Firman Tuhan itu memperbaiki kelakuan. Tapi kok ada orang makin gak mau ya? Ketika ditunjuk gitu makin disenteri, dia stop di situ. Padahal apa? Firman Tuhan itu memperbaiki kelakuan dan apa lagi katanya? Mendidik orang dalam kebenaran. Ini dapat di mana? Gak ada kamu dapat di mana-mana kecuali di dalam firman Tuhan. Maka kalau orang yang sudah lahir baru itu, pertama tadi kerinduan itu akan firman Tuhan itu mulai ada. Kalaupun akhirnya mungkin ada karena kewajiban dan keharusan, udah banyak di sini muncul ya tumbuhan-tumbuhan liar. Nah, hari ini kita periksa supaya benar-benar kita menyadari aku ini sehat atau tidak. Ini masih memeriksa ini ya. Nanti apa yang harus dilakukan kalau tak sehat? Nah, apa yang harus dilakukan kalau sudah ada pertumbuhan?
Jadi ini ya, iya, nggak ada orang makin belajar firman Tuhan. Makanya kalau orang yang terlibat dalam pelayanan itu kan dia baca firman terus kan. Bukan hanya untuk persiapannya, tetapi juga Tuhan akan makin memperbaiki dia. Jadi gak usah heran kalau orang yang terjun dalam pelayanan, orang itu pribadi Tuhan akan makin urus. Orang itu pribadi Tuhan akan makin benarkan. Jadi kalau makin gak terlibat dalam pelayanan, katanya udah artinya udah bertobat, ini makin gak itu. Kan orang perang dikasih senjata kan, diperlengkapi sama komandan. Kalau nggak perang cuma di rumahnya dia, oh ini baju jirahmu, oh ini senjatamu, ini ketopongmu, ngapain? Orang cuma di rumah, ngapain? Yang perangnya diperlengkapi. Makanya kalau orang udah bertobat nggak ikut terjun dalam pelayanan, ini gawat ini, gawat. Iya, karena yang pergi tadi yang diperlengkapi. Jadi apa yang menjadi salah satu indikator kebiasaan menunjukkan kesehatan secara rohani tadi ya, ada yang ditanggalkan, ada yang dikenakan. Itu firman Tuhan akan selidiki. Ketika kamu membaca firman Tuhan dalam saat teduhmu, ataupun mungkin dalam persiapanmu dalam pelayanan, ataupun mungkin di luar saat teduh. Biasanya kan ada waktu kita buat saat teduh. Nah dalam hal ini yang sudah mengaku bertobat, siapa di sini enggak saat teduh? Harusnya kalau memang sudah bertobat dalam hal ini, udah namanya tadi bayi ya. Kerinduan itu ada. Aku udah bertobat sih, tapi dari awal aku mengaku sampai sekarang enggak ada pernah kerinduan. Kenapa ya? Ini masing-masing kita bisa jawab, kenapa nih? Ini kali salah nih ya. Salah ini pemahaman nih. Karena itu pasti ada. Ini ukuran kedua ya, menunjukkan kesehatan secara rohani. Maka dengan kita mendengar firman Tuhan tadi, ada terus menerus dalam saat teduh kita, pengenalan kita kan Tuhan ada. Kita melihat lagi bagian yang ketiga, punya persekutuan dengan orang lain. Mari kita melihat 1 Yohanes 7 ayat yang ke-7. 1 Yohanes 1 ayat 7, salah. Karena 1 Yohanes enggak pernah sampai pasal 7. 1 Yohanes 1 ayat 7. Sudah kita dapat, mari kita membacanya 1-2 ya. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia adalah di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala kejahatan. Jadi ukuran yang sehat secara rohani itu terlihat dalam dia berelasi. Dalam berelasi bukan berarti tidak ada masalah di situ, bukan. Dalam berelasi yang dikatakan sehat, adapun di situ masalah, apa nanti kita bisa melihat? Relasi itu membawa kepada penyucian. Hubungan itu membawa kepada penyucian. Karena itu tadi firman Tuhan katakan, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Kadang-kadang dalam kita berelasi entah dengan teman, entah dengan orang tua, sesama orang percaya, ada gesekan. Tapi dalam gesekan itu, ketika kita dalam saat teduh, Tuhan akan terangi itu. Kamu gak beres bagian ini. Gak ada kasihmu. Kenapa kamu sampai membenci dia begitu besar? Oke, dia salah. Iya. Saya terakhir ini pun Tuhan ingatkan, gak ada kasihmu. Dengan kamu sikap seperti itu menunjukkan kamu sombong. Kenapa? Karena kamu langsung membuat sebuah penilaian. Dengan apa yang terjadi kamu membuat penilaian dan kamu di situ akhirnya berdosa. Nah, karena ada tadi relasi yang benar tadi, ini Tuhan bukakan. Jadi relasi yang sehat itu membawa kita kepada penyucian, membawa kita kepada pembenaran, bukan berarti tidak ada gesekan.
Asal ada gesekan, oh berarti aku gak bisa berrelasi dengan kawan ini. Biarlah dia tersingkir dari agenda hidupku. Ku delete lah kau kawan. Udahlah, sekian dan terima kasih. Gak perlu dekat-dekat lagi orang macam kayak gini. Bukan itu. Kalau tadi juga Kak Tio sudah menyinggung, keadaan demi keadaan itu Tuhan izinkan supaya kita mengenal diri kita kayak mana. Saya sendiri banyak kali Tuhan tunjukkan siapa saya lewat keberadaan saya dengan adik-adik di rumah itu. Lewat keberadaan saya dengan ibu. Banyak Tuhan tunjukkan walaupun ada dibela sikit-sikit. Ada. Masih kurang lemah lembut. Bukan kurang, banyak kurangnya. Saya menyadari itu. Maka ibu kalau langsung protes itu, iya tapi kan gini. Ada bentuk pembelaan. Walaupun nanti di belakang dia, benar juga sebenarnya Tuhan. Aduh Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Pasnya hambamu itu. Ada. Itulah menunjukkan bahwa Roh Kudus itu gak berhenti bekerja. Karena seperti ini tadi, bukan akhirnya kita membuat singkirkan, enggak. Relasi yang benar itu membawa kita kepada penyucian. Nah termasuk juga bagaimana kita antara laki-laki dengan laki-laki. Kalau sempat relasi kita laki-laki dengan laki-laki makin tak suci kita gitu kan. Asal dekat, kok aku hawa nafsu sama kawan ini. Kan udah gawat ini. Hari ini banyak loh. Apalagi di mall-mall ya kan. Semalam saya bahas itu di remaja. Maco keren dia, pangkasnya keren lah. Ini mulus glowing gitu kan. Apa Kak? Tadi berdiri tegap, sispek ini. Ada mangga-mangganya gitu, berotot gitu ya kan. Karena dia pakai kaos yang ketat. Terus kan, singgahlah Kak. Ya ampun. Hari ini banyak. Iya, sangat banyak. Nah, kalau itu kan bisa kita lihat. Makanya dalam berelasi ini tadi, firman Tuhan itu kalau hubungan kita sehat, artinya dengan Tuhan secara rohani kita sehat, Tuhan akan bawa kita kepada penyucian. Tapi kalau misalkan antara laki-laki dan perempuan, begitu dekat, sudah ada ketidakmurnian, itu kan gak sehat. Dalam artian gini, udah ada perasaan-perasaan yang mengikat, tapi gak peka. Ini gak sehat. Dan lagi kan, kita kan gak terdiri dari besi-besi ya. Saya hamba Tuhan pun gak besi saya ini. Iya, kalau ada laki-laki ini nanti terus deket-deketi saya, angkat tangan coy. KO pasti, betul. Gak mungkin. Walaupun saya hamba Tuhan, maka karena saya menyadari saya bukan besi, yang masih ada hawa nafsu, yang harus terus ini untuk dikikis oleh Tuhan. Dalam artian hawa nafsu, jangan kalian pikir langsung hawa nafsu itu langsung kepada seks terus ya. Daging itu loh, kedagingan itu kan ukuran hawa nafsu kan kayak mana dari segi keinginan. Kok ini hawa nafsu, ngeri. Gak gitu ya hawa nafsu, jangan langsung pikirannya seks. Bukan ke situ. Kita masih dalam daging. Jadi kalau ada kedekatan kita dengan lawan jenis, dan itu dalam waktu terus menerus, hamba Tuhan pun leongnya kawan. Leong. Mau sama bapak-bapak pun nanti jadi. Maka apa? Ini perlu dijaga. Ini perlu betul-betul kita ada bentengnya. Laki-laki dan perempuan seakrab apapun, ini harus ada sehat di sana. Ada garisnya. Bukan karena artinya kan aku gak ada rasa. Iya, selama ini gak ada rasa, itu pernah jadi pengalaman saya. Selama ini gak ada rasa, dekat-dekat dan biasa. Tapi satu kali dan satu masa tatapan mata menggetarkan hati. Kalau udah begitu dan tidak waspada, waktu itu gak waspada, udah ada getaran hati itu. Sebenarnya udah diingatkan seseorang. Kau ya katanya. Biasa aja kurasa. Gak apa-apa gitu. Dan
terus. Wah, tatapan mata lagi. Wah, pelihara. Tatapan mata lagi. Terakhirnya hati ini udah terpikat. Baru tanya Tuhan, Tuhan dia kah? Tuhan bilang enggak. Tapi hati sudah terpikat. 6 bulan aku berlutut. Aku bukan ikut-ikut Kak Tio 6 bulan, ya betul. Betul, 6 bulan aku berlutut. Supaya Tuhan benar-benar merdekakan dari rasa itu. Enggak ada kata, enggak ada suara, tapi hati berbicara. Iya. Kalian jangan karena aku berpuisi kalian jadi begitu. Iya. Enggak ada pernah kata-kata di antara kami. Tapi apa? Pandangan mata sudah mengerti. Tapi apa waktu itu? Tuhan berbicara. Iblis sedang menampi kau. Aku gak rela. Masa si iblis nampi aku? Kayak mana kali sih aku? Tapi Tuhan bilang, aku menguji hatimu. Oh, kalau nguji hati kan ini keren kan? Ujian rupanya. Tapi waktu itu aku bilang sama Tuhan, Tuhan, hatiku sudah terlanjur terpikat. Tolong aku Tuhan. Maka apa yang kulakukan? Begitu dia datang aku menghindar. Itu dari perjuanganku. Begitu aku datang aku tidak kelihatan. Tuhan lihat kesungguhan hatiku. Tapi begitu aku datang, dia datang, langsung aku nongol lagi. Doanya, Tuhan tolong aku. Kau menapi. Kau gak serius. Dan memang Tuhan merdekakan. Iya. 2 kali punya rasa seperti itu. Sekali sama pernah dengan orang tak bertobat. Sekali dengan orang yang sudah bertobat. 2 rasa ini mampus rasanya, mampus. Iya, ini ya. Tapi karena apa tadi? Karena gak jaga relasi yang sehat. Makanya tadi dikatakan soal hubungan. Bagaimana yang sehat tadi membawa kita kepada penyucian. Bukan kepada makin saling merusakkan. Iya. Yang berikutnya. Kita melihat kepada ukuran yang sehat itu. Mari kita melihat di dalam ayat yang ke 1 Petrus tadi juga udah kita baca ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-4. 1 Petrus 2 ayat ke-4. Ini bagaimana? Sama-sama kita baca sampai ayat 5. 1, 2 ya. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepadanya. Ukuran yang sehat secara rohani tadi sudah terlibat dalam pelayanan. Memberi diri. Ini tadi ya. Datanglah kepada batu hidup itu untuk apa? Digunakan. Datanglah kepada batu hidup itu supaya digunakan untuk membangun rumah rohani. Jadi kalau orang udah 5 tahun pertobatannya tidak pernah ikut dalam pelayanan, dalam artian banyak ini ya. Pelayanan itu bukan harus pemberitaan firman, tapi keterlibatan di dalam gereja. Seperti itu pun dalam hal keterlibatan untuk memberi diri, mengepel. Kenapa ya? Gereja bisa sewa koster loh. Dengan keuangan kita yang sekarang, bisa gak kita sewa koster? Bisa kali pun. Tapi kenapa enggak? Ini nanti yang akan mati. Secara rohani kita akan pelan tapi pasti mati. Kenapa? Karena gak ada lagi terlibat, toh koster semua. Makanya kan ada orang sampai, aku lagi, ngiril ngepel, aku lagi, beres kamar, aku lagi. Padahal ini juga akan membuat kita bertumbuh secara rohani. Jangan berpikir yang main piano saja, menjadi MC, yang ikut memberitakan firman untuk anak remaja. Bukan.
Tapi bagaimana kamu memberi diri di dalam pelayanan sekecil apapun itu di dalam kemurnian. Saya terus terang dulu, waktu di gereja kita masih ngontrak, pernah satu kali saya sendiri mengepel. Dari menyapu sampai mengepel. Yang lainnya, syukurlah saya nggak ingat siapa yang lainnya itu. Ya kan? Yang lainnya yang jelas waktu itu kan lebar tuh. Meja kita di dapur itu kan waktu itu panjang. Di situ semua ngobrol. Udah menggerutu hati saya. Orang ini, tega kali. Orang ini udah macam-macam. Tapi waktu itu Tuhan bilang, aku mengizinkan ini terjadi padamu, aku mau melihat kemurnianmu. Nggak lolos. Kenapa? Menggerutu di sini. Di akhir dari ngepel itu, udah muka ini udah merah merona, hitam lembam, gitu-gitulah. Kan? Kenapa enggak orang memang hati yang enggak sor gitu ya kan? Tapi udah makin ke ujung, mau lewat tuh pintu, kan dari depan tuh. Mau lewat ke pintu, baru redup ya. Iya ya Tuhan, tinggal dikit soalnya. Iya ya Tuhan, enggak apa-apa lah Tuhan. Iya aku mau. Sejak itulah, mulai Tuhan bilang, aku menuntut kemurnian dari engkau. Enggak kau pandang siapa-siapa. Tapi bagaimana matamu kepada aku? Ya walaupun ada juga masa-masa gagal lagi. Ada lagi. Makanya aku sering merepet. Iya, ada masa itu lebih sering merepetnya. Tapi ini Tuhan terus ingatkan. Aku mau menuntut kemurnian. Maka terlibat dalam pelayanan. Jadi jangan kamu pikir itu membersihkan rumput-rumput gereja itu tinggal panggil tetangga kasih 70.000 udah bersih itu. Jadi kalau kamu dipanggil itu di telepon jangan kepedean ya. Aku lagi. Itu supaya kamu secara rohani juga bertumbuh. Kamu berpikir dengan mencabur rumput apa segala macam tidak ada pembentukan di situ Tuhan mau kerjakan. Ada orang yang makin mundur dari semuanya ini. Kamu yang bikin kesimpulan kalau ini tadi salah satu indikator. Makin sehat atau kayak mana? Sakit. Iya. Maka jangan ya kalau urusan yang keluarkan keringat itu aja. Gitu kan. Kalau urusan yang tampilan gini pakai batik. Ya kan? Kerabunya agak dipilih-pilih. Ya kan? Bentuk rambut ini pun agak ditata karena depan YouTube lagi kan. Jadi harus ditata sedikit dia. Jangan kamu pikir itu jauh lebih murni, tidak. Tapi bisa saja yang mengeluarkan keringat yang membuat bau ketek itu bisa yang murni. Ini yang Tuhan mau. Nah, kesehatan secara rohani itu ini. Apa tadi pertama? Dari doa, ada enggak pertumbuhannya? Nanti hanya sekedar meminta yang menjadi kebutuhan, tapi udah mulai nanti kepada apa? Kepedulian kepada orang. Iya, mari kita melihat di dalam Yesaya. Iya, kebiasaan murid yang sehat tadi, Yesaya 54. Sebentar ya. Yesaya 54 ayat 4. Saya kok lupa ya. Kak Tio ini bisa nolong saya ini mengingatkan ini. Mempertajam seperti telinga seorang murid Kak Yo. Yesaya apa Jeremia 54?
Sebentar ya. Oh ini. Yesaya 50 ayat 4. Maaf, salah saya. Yesaya 50 ayat 4. Mari kita sama-sama membaca dua-duanya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi apa nanti yang terjadi? Kesehatan secara rohani itu semakin tajam dalam pendengaran. Akan situasi, akan firman Tuhan makin tajam. Tuh kan ada 5 indera ya. Iya. Kalau 5 indera ini kalau tukang kusuk perlu yang mana? Indera yang mana paling dia butuhkan kalau tukang kusuk? Kulit kan? Nggak ada matanya pun bisa tukang kusuk. Apalagi udah terlatih ini kan. Oh ini urat kakak di bagian ini nggak pas ini. Paling nggak ada matanya. Tapi tahu dia. Iya. Kalau misalkan seorang dokter, walaupun butuh indera yang lainnya, tapi penting di situ indera yang paling penting mana? Mata. Sempat dokter buta, mau kalian disuntik? Bahaya kan? Mau kalian diperiksa kalau dokternya udah buta? Tapi seorang murid, apa yang perlu yang tajam? Pendengaran. Jadi murid yang sehat itu pendengarannya akan firman Tuhan makin tajam, dipertajam, dan juga pendengarannya akan keadaan. Maka kita lihat contohnya siapa salah satu? Nehemia. Ini sehat secara rohani. Ketika dia dengar kabar saudara-saudaranya yang jauh ribuan kilometer dari dia di tanah Yehuda, padahal dia nyaman di Puri Susan. Puri Susan itu adalah tempat para raja untuk menghindari yang namanya musim dingin. Gak ada heater dulu kawan. Kalau sekarang kan bisa ya, mau musim dingin pun ada heater kok. Dulu enggak. Jadi gimana namanya dia raja? Supaya jangan dia susah dengan musim dingin, mereka menghindar. Yaitu apa? Disediakan satu kerajaan lagi, itulah Puri Susan. Nanti kalau udah di Babel ini nanti sudah nggak kena lagi musim dingin, dia ke situ, namanya raja. Nehemia ini adalah juru minum raja. Ibaratnya sekarang itu sama jabatannya seperti sekretaris presiden. Kemana presiden kan dia ikut. Seperti itu kan nyaman, enak. Tapi karena dia sehat secara rohani, kepekaannya itu betul-betul ada. Ketika dia mendengar kabar saudaranya ratusan kilometer di sana, entah nggak ada lagi saudara Opung pun di situ. Jangan-jangan saudara Opung ke Opung itu sama dengan dia di Puri Susan. Bisa saja ya kan? Ya kan. Pasti kalau kita juga ada dalam kenyamanan kita pikirkan kan, bibikulah maunya, bengkilaku, ini kulah adalah rekomendasikan kepada raja, buatlah jadi tukang sapu di sini raja. Kan tukang sapu raja kan keren. Enggak? Ya enggak? Jadi seperti itu maksudnya. Ini siapa yang di Yehuda itu? Satu opung pun mungkin enggak lagi. Tapi apa? Kesehatan secara rohani, kepedihan orang lain itu menjadi kepedihannya. Dan apa yang dia lakukan waktu itu? Benar-benar dia menangis. Padahal dia ada dalam kenyamanan. Benar-benar dia menempatkan dirinya dalam posisi orang itu yang tertindas. Padahal mereka tertindas itu karena dosa loh. Dia memposisikan dirinya seperti itu. Nah ini udah makin meningkat ini ya, itu yang dibahas Kak Tio tadi. Ada ketingkatan jenjang-jenjang, makin Tuhan tambahkan. Sehingga apa dalam penganiayaan tadi kita lihat ya, dia bisa berbahagia. Seperti itu, konon dianiaya. Masih urusan ngepel gereja aja udah komat kamit. Aku lalap. Ini kayak mana? Jadi apa yang kita bisa lihat hari ini? Masing-masing kita memeriksa diri kita.
Aku udah berapa lama dalam pertobatan? Bagaimana doaku? Dan bagaimana aku dalam membaca firman? Apakah masih sebuah kerinduan? Ataukah sudah keharusan? Ataupun ini udah gak pula lagi keharusan pun gak, bolong. Terus apa lagi? Bagaimana relasiku? Apakah aku makin dikuduskan ketika dengan orang? Jangan bilang orang selalu salah ya. Ketika ada selek itu dua-dua harus diperbaiki. Jadi kalau kerohanian yang sehat dalam relasi yang seperti tadi ada gesekan, terus ada kepada apa? Dirinya Tuhan mau diperbaiki. Bukan memang dia gini, enggak. Walaupun dia ada seperti artinya ada salah orang itu, tapi dia pun Tuhan akan bukakan. Kau pun tak beres. Kau pun sombong ya, kau pun gak adanya kasihmu. Seperti itu. Jadi penyucian itu akan ada. Yang keempat tadi, bagaimana memberi diri untuk dipakai Tuhan sebagai batu hidup untuk membangun rumah rohani. Yang kelima, satu lagi kita melihat di ayat yang 1 Petrus tadi masih, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Saya bacakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Artinya apa? Sudah ada kerinduan untuk peduli kepada orang yang terhilang, menceritakan firman Tuhan kepada mereka. Jadi ada tadi ya, pelayanan itu ke dalam ada, dipakai sebagai batu hidup untuk membangun rumah rohani, ini kaitannya sesama orang percaya. Tapi yang keluar itu ada, yang bentuknya untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi kalau ada ya, udah 10 tahun bertobat, gak pernah menginjili, aduh gak tahu aku ini namanya apa. Benar gak sih? Dalam bagi dia, Kristus itu satu-satunya jalan ke surga. Kok bisa dia tega tutup mulut mamanya, bapaknya, saudaranya? Lurus akan mati ke neraka. Dia biasa aja. Ini periksa, ini stadium 4 ini, stadium 4. Kalau udah 10 tahun pun ini biasa, ini udah kayak apa itu? Kayak tanaman yang depan gereja tadi. Daunnya udah gembung-gembung, pohonnya bukan hanya satu gerogotan, berlubang-lubang. Lalu apa Kak solusinya? Ini kan kita langsung selalu pengen solusi ya kan? Lalu apalah solusinya Tuhan? Kalau memang aku tak sehat secara rohani. Iya. Kembali kepada apa yang Tuhan katakan di dalam Nehemia itu. Nehemia 1. Ayat 4 itu, bagaimana atas keruntuhan Yerusalem Nehemia datang merendahkan diri, bahkan berpuasa. Kalau kamu sudah melihat dari semua indikator ini, semua bermasalah, puasa kamu. Puasa. Merendahkan dirilah sama Tuhan. Ini bukan butuh lagi doa yang Tuhan, enggak, puasa kamu. Menunjukkan betapa itu sudah serius. Syukurnya di dalam Tuhan stadium 4 pun ada pengobatan beda dengan medis. Stadium 4 udah banyak angkat tangan dokter Indonesia, ya kan? Kalau Jerman mungkin masih bisa. Tapi kalau kanker dosa udah pun stadium 4, Tuhan bisa pulihkan. Siapa yang kita lihat stadium 4? Daud. Ya kan? Kurang apa lagi? Udah berzina, menipu, hidup dalam kemunafikan, membunuh, apalagi coba yang kurang di situ. Tapi begitu teguran Tuhan datang, Daud merendahkan diri, berpuasa. Dia berpuasa itu bukan hanya untuk anaknya loh. Karena dia tahu, sebagai bukti nanti Tuhan memang benar-benar menerima aku. Kiranya Tuhan mendengarkan itu, tapi ternyata bagian ini Tuhan gak kabulkan. Iya, berpuasa. Kalau tadi firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Tio, minta. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Hanya Dia yang akan bisa benar-benar membawa pemulihan.
Apa rupanya yang lebih kuat daripada maut? Sama seperti maut. Cinta kan? Cinta kuat seperti maut. Maut ada yang bisa tolak. Begitu datang. Mau datang dia. Ya waktu itu kasus ya siapa? Raja siapa tuh? Hizkia bilang dia mau mati. Dia nangis. Merendahkan diri. Tuhan bilang oke lah, aku mau. 15 tahun ku perpanjang. Maut Tuhan bisa cegah. Cinta yang kuat seperti maut tadi pun Tuhan yang bisa selesaikan. Kalau yang kuat kayak maut ini pun Tuhan bisa tolong. Dosa pun iya. Kan upah dosa itu kan membawa kepada maut. Walaupun bukan maut, ada yang belum nggak sampai kepada kebinasaan kekal kalau udah daya datang kepada Tuhan. Tapi artinya apa? Membawa kepada kehancuran. Jadi kemana kita datang? Merendahkan diri kepada Tuhan. Saya betul loh, ketika ada Tuhan izinkan, Tuhan menunjukkan apa yang tak beres dalam hidup saya. Saya coba berpuasa sama Tuhan. Benar-benar merendahkan diri. Saya melihat bagaimana Tuhan menolong. Karena udah begitu yang membara seperti itu ya. Tapi aku benar-benar menunjukkan, aku serius seperti itu. Jadi kamu bisa datang. Berpuasa. Kalau kamu tidak menang terus dalam seks, kecondonganmu terus pornografi, mungkin kamu udah pernah datang kepada Tuhan, tapi kamu pernah nonton pornografi dan kamu pernah masuk ke dalam masturbasi lagi, itu udah mengikat. Apa yang kamu perlu di sana? Rendahkan dirimu, berpuasa kau kepada Tuhan. Menunjukkan keseriusanmu. Iya. Saya setelah bertobat pernah jatuh dalam pornografi. Saya setelah bertobat pernah jatuh dalam masturbasi. Kenapa? Karena tidak berawas-awas dengan laptop. Penasaran, mata ini yang mau menjelajah seluruh dunia. Tapi begitu saya jatuh, benar-benar lutut ini pun bertekuk berbulan-bulan. Tekanan itu ada. Sampai akhirnya memang benar-benar Tuhan tolong, kasihani aku. Iya. Maka ini yang perlu. Iya, baiklah. Kalau ada mau ditanya nanti, tanya saja sama Ibu ya. Iya. Kuharap Ibu ada di sini sehingga tahu nanti dia. Udah pulang. Iya. Adakah memang mau bertanya? Empat 40 hari. Ya. Ya, kan bisa salah dalam kata-kata. Oke. Jadi ini berapa lama Kak gitu ya? Puasa mana nih Kak? Puasa Musa 40 hari. Puasa Yesus 40 hari. Puasa Esther 3 hari. Lalu kalau aku puasa yang mana? Sebenarnya bukan soal ukuran berapa lama. Perlu kau 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari atau setahun. Bukan itu. Tapi bagaimana? Kenapa Esther 3 hari? Kenapa gak 5 hari? Karena di situ dia udah yakin. Memang Tuhan udah yakinkan dia. Gitu. Jadi gimana? Kalau kau melihat seperti itu tadi, intinya di situ kan kamu mau merendahkan diri, kesungguh-sungguhan hatimu. Kalau Paulus 3 hari, di situ memang dia berpuasa 3 hari 3 malam dia tidak makan. Saya yakin itu dia meratapi dosanya. Iya. Kita mungkin dulu bertobat gak pernah sampai puasa ya karena kotor kali aku Tuhan. Sampai merendahkan diri. Makanya kayak gini hasilnya ya. Ya kan ya. Gak pernah sampai benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya maka tiap Bible Camp pertobatan. Tiap Bible Camp pertobatan. Kenapa? Karena gak dalam duka cita tadi. Jadi kalau soal waktu nakku, ya bukan karena Esther 3 hari itu yang kita ikuti, bukan di situnya, bukan soal berapa lamanya, bukan soal jenis puasa yang kayak mana,
Tapi konteksnya di situ isinya apa? Kamu merendahkan diri sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau memang kamu melihat, ngeri kali aku ini Tuhan. Gitu ya. Iya. Adakah lagi? Nanti gak mandi kalian, aku udah mandi. Ya sudah saja lah ya. Ya. Baiklah.